Assalamualaikum Ibu Dona Soliana. Maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu yang mungkin sangat padat ya Bu ya. Gak apa-apa Bu Fani, waalaikumsalam. Ya, kira-kira ada apa nih? Mungkin ada yang mau dibicarakan. Iya begini Bu, saya dapat tugas kuliah dari PPG. Kebetulan saya harus mencari pakar untuk menjawab segala permasalahan yang ada di kelas saya, khususnya kelas 4 Ibu, berkaitan dengan motivasi belajar siswa yang rendah dan juga soal-soal pemahaman tentang soal-soal HOTS Bu. Nah, boleh ya Bu saya minta Oh waktunya? boleh banget Bu Fani. Silahkan kita sama-sama sharing ya. Ya, makasih Bu atas Ya waktunya. sama-sama. Gimana Bu Fani? Begini nih Bu, permasalahan yang ada di kelas saya sulit sekali untuk meningkatkan motivasi belajar siswa nih Bu di kelas saya, terutama ketika saya memberikan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, mungkin cara saya yang kurang tepat selama ini. Saya hanya memberikan lebih banyak menggunakan metode ceramah memang Bu. Kemudian ketika anak-anak itu saya tampilkan menggunakan Infocus, hanya beberapa anak saja Bu yang tertarik dengan pembelajaran bahasa Indonesia terutama Bu. Jadi hasil yang saya harapkan untuk evaluasi dalam mata pelajaran tersebut itu sangat kurang karena mereka kurang antusias. Menurut Ibu gimana ya Bu, metode yang harus saya berikan ataupun media dan model pembelajarannya seperti apa ya Bu? Oke, baik Bu Fani. Tapi sepertinya Bu Fani sudah oke kok dalam melakukan pelajaran. Tapi apa sebelum saya memberikan pendapat saya Bu Fani, selain metode ceramah, mungkin Bu Fani pasti sudah menggunakan metode lain ya. Kira-kira metode apa yang sudah Bu Fani lakukan atau berikan kepada murid-murid di kelas? Baik. Biasanya saya suka memberikan metode dalam bentuk diskusi kelompok sih Bu. Tapi lagi-lagi nih Bu, dalam satu kelompok hanya satu atau dua anak di dalam satu kelompok yang itu aktif, yang aktif, ya. iya. Yang lain ya diam saja gitu kan. Jadi terkadang kelompok itu kalau saya tidak arahkan, tidak saya berikan rangsangan, ya mereka vakum seperti itu Bu. Ya memang biasa ya, banyak seperti jadi itu lagi yang aktif gitu ya dalam berdiskusi. Ya jadi memang Bu Fani di sini kita sebagai guru ya zaman now ya istilahnya, kita juga harus berpikir cerdas sekarang Bu Fani ya. Jadi memang banyak sekali metode atau media pembelajaran yang sangat menarik kita praktekkan di kelas kepada murid-murid kita. Nah disinilah kita dituntut untuk mengembangkan kompetensi kita. Jadi tentunya ada 4 kompetensi ya yang kita sebagai guru harus kita kuasai. Pertama pribadian, sosial, pedagogik dan juga profesional. Nah, profesional dan pedagogik inilah yang mungkin harus kita terapkan di kelas nih kita sebagai guru. Nah, untuk bisa menguasai ini tentu kita harus banyak belajar juga Ibu Fani ya. Nah, kita kan bisa belajar dari Google, dari rekan sejawat teman kita, bisa kita sharing. Nah, dimana ketika kita sebagai guru ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan atau memotivasi anak-anak, nah kita pun harus memiliki motivasi juga nih untuk bisa bagaimana membuat murid kita tuh aktif atau termotivasi dengan pembelajaran yang kita lakukan. Nah disitulah kita di Fania dengan kompetensi pedagogi kita bisa mengembangkannya ya dengan belajar terus. Karena kita guru kan mengajar, tapi kita juga harus belajar nih Fania ya. Betul. Belajar dengan apapun dan dengan siapapun. Nah, mudah-mudahan dengan kita banyak berinovasi, melakukan variasi pembelajaran itu akan memotivasi anak-anak dalam belajar di kelas. Misalkan mungkin Fani bisa melakukan pembelajaran dengan project based learning ya, ataupun dengan melakukan problem based learning. Nah itu semua bisa kita lakukan dengan tetap kita sesuaikan dengan kemampuan ya, minat dan kondisi anak di kelas kita. Nah, jadi tetap kita sesuaikan dengan hal tersebut ya.
Karena memang kan di kelas kita tetap harus memfokuskan pada student center, bukan ini. Jadi jangan teacher center lagi, tapi student center, di mana kita akan melakukan berbagai macam variasi metode pembelajaran ya. Di sana anak akan lebih berpikir kritis, aktif. Nah, juga dengan media yang kita variasikan, mungkin bisa lebih memotivasi mereka dalam mengikuti pembelajaran. Pokoknya yang penting pembelajaran itu menyenangkan lah buat anak-anak dengan metode yang kita variasikan tersebut gitu Fanny. Mungkin dan medianya juga bisa dengan media konkret Fanny. Apalagi kan dan kalau proyek itu kan dengan atau dengan problem based learning, dengan permasalahan kita bisa memberikan anak-anak rangsangan untuk menyelesaikan secara bersama. Bagaimana pendapat mereka itu bisa menyelesaikan bersama gitu. Dan jangan lupa Bu Fani, kalau misalkan ketika kita selesai melakukan pembelajaran, kita lakukan refleksi ya, betul. Baik Bu Dona, terima kasih. Jadi intinya berarti saya harus bisa merubah atau memperbaiki dari segi metode dan media pembelajaran ya Bu. Jadi tidak harus menggunakan PowerPoint, tapi bisa juga saya menggunakan benda-benda yang nyata supaya anak lebih paham gitu ya Bu ya. Betul. Tadi menyambung nih Bu, Ibu tadi mengatakan Bu Fani bisa memberikan rangsangan kepada anak-anak untuk bisa mereka berpikir dalam tingkat tinggi. Nah, ini ada kaitannya nih Bu, yang saya mau tanyakan kembali. Kebetulan saya menerapkan soal-soal HOTS untuk tindak lanjut mereka di kelas berikutnya nih Bu. Karena kan mereka nantinya akan menghadapi ANBK ya Bu di kelas 5. Ya, menurut saran dari Bapak Kepala Sekolah itu sudah dari kelas 4 harusnya dilatih seperti itu. Nah, tetapi saya mungkin belum memahami keseluruhan ya Bu, berdasarkan sharing dengan rekan sejawat. Saya hanya memberikan bentuk-bentuk contoh-contoh soal HOTS. Tetapi anak-anak saya ini ternyata dia belum bisa memahami seperti apa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan soal-soal itu Bu. Menurut Ibu ada tidak metode yang lebih praktis supaya mereka itu paham kalau itu loh bentuk soal HOTS dan begini cara penyelesaiannya, seperti apa ya? Ya memang di sini kita dituntut ya Bu Fani ya, sebagai guru bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan tapi benar-benar bisa aman kepada murid. Jadi sebelum kita memberikan soal, memang kita berikan penjelasan dahulu bahwa saat ini kita akan melatih siswa dengan dalam mengerjakan soal-soal itu memang perlu pembiasaan Bu Fani. Ya, memang kita harus banyak melakukan drill ya, latihan kepada murid-murid kita tentang taraf evaluasi atau taraf soal yang tingkat tinggi, di mana memerlukan penalaran ya, sintaksis dan juga interpretasi murid dalam menjawabnya. Nah, mungkin Bu Fani juga sudah tahu ya bagaimana bentuk soal tersebut. Nah, maka itulah tugas kita, harus sering mendrill, melatih anak-anak dengan soal hot tersebut. Memang anak-anak mungkin kalau untuk menjelaskan ini loh soal hot ini ya, bukan sepertinya kurang memahami malah. Tapi kalau ketika kita langsung memberikan soal-soal hot kepada mereka, secara otomatis mereka akan terbiasa menghadapi soal yang diberikan oleh guru ini memerlukan pemikiran yang mendalam, memerlukan penalaran, memerlukan interpretasi yang benar-benar dari kita untuk menjawabnya. Nah, kalau udah dilatih seperti itu mungkin mereka akan terbiasa. Baik Bu, satu lagi nih Bu, baik. ketika kita mengajarkan anak-anak, apakah pembiasaan soal HOTS itu harus kita lakukan secara rutin atau hanya pada saat mereka mau mendekati, misalnya mereka mau mendekati PAS atau mereka mau mendekati ujian, apa seperti itu, atau pembiasaan itu bisa dilakukan dalam proses pembelajaran? Betul Bu Fani. Jadi kalau kita ingin membiasakan berarti kan tidak pada momen tertentu, tapi setiap saat kita mendrill ya, kita melakukan latihan pada mereka dengan soal-soal hot, sehingga mereka akan terbiasa kan ya, terbiasa dengan
penyelesaian tingkat tinggi tersebut dibanding kalau kita hanya sesekali memberikan, mereka tentu juga akan kurang efektif dalam menjawab soal tersebut. Tapi kalau dengan latihan rutin, ya mereka insya Allah akan terbiasa. Berarti tetap dikaitkan dengan kemampuan dan karakter mereka. Iya ya, betul, karena kan tingkat kemampuan siswa atau murid kan berbeda. Nah disitulah nanti kita akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bukan? Oh iya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan murid-murid kita seperti itu. Terima kasih banyak Bu Dona Sama-sama, sekali lagi atas solusi yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang Bu Dona sampaikan saya bisa mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar di kelas saya berhasil, motivasi anak-anak meningkat, kemudian prestasi mereka juga semakin membaik ya Bu. Kita sharing aja Bu Fani sama-sama ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Fani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.